قال السيد محمد بن السيد علوي بن السيد عباس المالك المكي الحسني في كتابه ماذا في شعبان رضي الله تعالى عنه ورحمه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال إلى أن قال takdirul a'mar, penentuan umur, usia manusia. Pada bulan Sya'ban ditakdirkan berapa masing-masing usia manusia. Wa fi syahri Sya'ban tuqaddarul a'maru, dan di bulan Sya'ban ditentukan umur manusia. Wal maqsudu, dan adapun yang dimaksud, idharu hadat takdir wa ibrazihi, adalah memperlihatkan takdir ini dan menampakkannya. Wa illa, dan jika tidak, fa inna af'alal haqqi, maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan al-haq Allah Subhanahu wa taala la tuqayyad bi zaman, tidaklah terikat terkait dengan zaman, dengan waktu, wala makan, dan dengan tempat. Perbuatan Allah tidak terikat dengan dimensi ruang waktu. Lalu mengapa takdir usia manusia ada pada bulan Sya'ban? Diperlihatkan, ditampakkan kepada makhluk, kepada malaikat, manusia itu sendiri. Jika tidak, maka sesungguhnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitannya dengan ruang waktu. Laisa kamitslihi syai', tidak ada seperti perumpamaannya syai'un, sesuatu pun. Yang bisa menjadikan perumpamaan seperti apa Allah, tidak ada. Wa huwa, dan adapun Allah, as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-basiru, lagi maha melihat. Wa qad jaa'a fil hadithi, dan sungguh telah datang keterangan dalam hadis Anis Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada dahulu yasumu, berpuasa siapa Nabi, Sya'bana, pada bulan Sya'ban, kullahu, seluruhnya. Qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, ahabbus syuhuri ilaika, paling dicintai bulan-bulan menurutmu, antasumahu Sya'ban, bahwa engkau berpuasa hari-hari itu atau bulan itu, Sya'bana, bulan Sya'ban. Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, menurut saya bulan-bulan yang paling panjenengan cintai untuk puasa pada waktu itu bulan Sya'ban ya. Qala, Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yaktubu fihi, mencatat siapa Allah, fihi, pada bulan Sya'ban, ada kulli nafsin maitatin, pada setiap diri yang mati, tilka sanati, pada tahun tersebut. Jadi Allah sudah mencatat siapa yang mati pada tahun tersebut. Ada catatannya. Fa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana shaimun. Maka saya senang datang padaku ajalku, ajal
kematian, ajal usia, akhir batas usia. Wa ana shaimun, sedangkan aku berpuasa. Jadi alasan Nabi berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, karena menurut catatan ilmu Allah pada bulan itu dicatat tentang siapa saja yang mati. Jadi untuk setahun sudah ada daftar, ya, listnya calon mati. Tentu ini sekali lagi yang diperlihatkan. Allah Subhanahu wa taala lebih maha mengetahui dengan siapa yang akan mati setahun, 2 tahun, ribuan tahun bahkan. Tetapi pada tahun tersebut maka dicatat di bulan Sya'ban. Rasulullah ingin ajal beliau datang pada saat beliau sedang berpuasa. Maka bulan Sya'ban beliau berpuasa. Rawa meriwayatkanhu kepada hadis ini Abu Ya'la, Imam Abu Ya'la, wa huwa, dan adapun hadis ini gharibun, adalah hadis gharib, wa isnaduhu hasanun, dan adapun isnadnya hasanun, hasan. Walidzalika, dan oleh karena hal tersebut, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru, memperbanyak siapa Rasulullah siyamahu, kepada puasa Sya'ban. Itulah alasannya kenapa Rasulullah memperbanyak puasa Sya'ban. Maksudnya bagaimana? Dalam hitungan 1 bulan terlihat sering berpuasa. Yaqulu Anas bin Malik, berkata siapa Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu wa la yuftir. Ada dahulu siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum, berpuasa, wa la yuftir, dan tidak berbuka, tidak terlihat berbuka. Hatta naqul, sehingga kami mengatakan, ma fi nafsi Rasulullah an yuftirul am, tidak terdapat, tidak ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka pada tahun ini. Jadi sepanjang waktu terlihat seperti puasa, besok puasa, lusa puasa, sebulan puasa. Summa yaftur, kemudian Nabi tidak berpuasa. Fala yasumu, maka beliau tidak berpuasa. Beliau iftar, berbuka, makan, ya, tidak berpuasa. Hatta naqula, sehingga kami mengatakan, ma fi nafsihi an yasuma lah, tidak terdapat pada diri Rasulullah puasa setahun ini. Jadi begitu Rasulullah tidak terlihat puasa, jarang puasa setahun. Wa kana, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ada apa, ahabbus shaumi ilaihi, apa paling disenangi puasa menurut beliau, fi Sya'ban, ialah pada bulan Sya'ban. Rawa meriwayatkanhu kepada hadis ini Ahmadu, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Tabarani, dan Imam At-Tabarani. Fadlus siyami fi Sya'ban, keutamaan puasa pada bulan Sya'ban. Wa qad su'ila sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh ditanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyus shaumi afdalu ba'da Ramadan, puasa apakah yang paling utama setelah Ramadan? Qala, menjawab Nabi, Sya'ban li ta'zimi Ramadan, ialah puasa bulan Sya'ban untuk memuliakan Ramadan. Jadi persiapan. Jika perayaan ada geladi kotor, geladi bersih, baru hari H. Nah, sebelum Ramadan yang merupakan puasa wajib, ada persiapan-persiapan. Rajab sudah belajar puasa, banyak puasa, ya. Tetapi tidak sebanyak bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban ini dipersiapkan lebih tertib, lebih banyak untuk menyambut Ramadan. Kila, ditanya lagi, fa ayyus shadaqati afdal, maka sedekah apakah yang paling utama? Qala, menjawab Nabi, shadaqatun fi Ramadan, bersedekah pada bulan Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan.
Itulah kami menyaksikan guru-guru kami, para sholihin, banyak meningkatkan jumlah sedekahnya di bulan Ramadan. Sengaja beliau menyimpan beberapa hartanya untuk dipersiapkan sedekah Ramadan. Ini nanti Ramadan, ini untuk persiapan Ramadan. Sekarang saja sudah dipersiapkan. Ini nanti sekian orangnya siapa? Dia punya daftar nama. Mengapa? Ya, tadi itu sabda Nabi, sedekah yang paling utama pada bulan Ramadan. Ada kelipatan pahala yang diberikan Allah. Apalagi sedekah di bulan Ramadan di tanah suci Mekah atau Madinah. Kalau Mekah saja 100.000 kali lipat. Itulah mengapa kalau sudah bulan Ramadan di Mekah seperti diguyur hujan sedekah. Ya. Orang berlomba-lomba memberi makan orang yang berbuka puasa dan sedekah dalam bentuk lainnya. Paket-paket sedekah ditumpah ruahkan bahkan di jalanan. Ya. Ada yang bersedekah secara sirri. Kadang kami beli kitab, tiba-tiba sudah didiskon. Ini diskon sekian. Loh, diskon apa? Ada orang yang sudah menanggung sekian persen biaya harga kitab ini. Jadi murah-murah. Sangat turun sekali harga kitab. Bahkan ada yang digratiskan. Qala At-Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, haditsun gharibun. Hadis ini hadis gharib. Bal taqulu Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, bahkan berkata siapa Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kana ada dahulu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa Rasulullah hatta nakula, sehingga kami mengatakan la yuftir, tidak iftar, tidak berhenti puasa. Rasulullah terus-terusan puasa ya, saking terlihat seringnya. Wa yuftiru hatta nakula la yasumu, dan sekali waktu Rasulullah tidak puasa, makan biasa, hatta nakula, sehingga kami mengatakan la yasumu, Rasulullah tidak puasa ya. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qad illa syahr Ramadan, menyempurnakan puasa 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Artinya apa? Selain Ramadan ada sebagian hari dalam 1 bulan Rasulullah tidak berpuasa. Jadi Sya'ban, meskipun dikatakan Rasulullah sering banyak puasa di bulan Sya'ban, tidak sebulan penuh. Ya mungkin awalnya atau akhirnya, pertengahannya ada yang tidak berpuasa. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 1 bulan aktsar siyaman, paling banyak puasanya minhu, dari bulan itu, fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Dari sekian bulan yang paling banyak berpuasa hari-hari di bulan Sya'ban. Itu Nabi yang disaksikan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah ini ya hampir banyak waktu bersama Nabi, terutama ketika di Madinah. Maka kualitas hadisnya untuk direkomendasikan sebagai pembanding utama ya sangat kuat. Jadi periwayatan hadis itu kan melihat siapa perawinya juga. Jika yang meriwayatkan orang yang jarang bersama Nabi, perlu dibandingkan dengan orang yang hampir 24 jam bersama Nabi. Dan jika ada riwayat di era sebelum hijrah, perlu dibandingkan dengan hadis riwayat ketika sudah hijrah. Sehingga
saling menyempurnakan informasi dan validitas hadisnya. Rawahu meriwayatkan kepada hadis ini Al-Bukhari, siapa Imam Al-Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa rawahu An-Nasa'i dan meriwayatkan kepada hadis ini Imam An-Nasa'i, wa Tirmidzi wa ghairuhuma, juga Imam Tirmidzi dan selain dari keduanya. Banyak yang meriwayatkan hadis ini bahwa Nabi seringkali memperbanyak puasa pada bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Qalat, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahrin, dalam satu bulan, aktsara siyaman, banyak puasanya, minhu, dari bulan itu, fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Karena ada Nabi yasumuhu, berpuasa bulan Sya'ban, illa qalilan, kecuali sedikit, beberapa hari tidak puasa. Bal yasumuhu kullah, bahkan berpuasa Nabi kepada Sya'ban itu kullahu, seluruhnya. Loh, katanya sedikit. Tapi kok ada bal di sini, gimana? Ada istisna illa, kemudian disusuli dengan bal yasumuhu kullah. Nanti akan dibahas ya. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dan dalam riwayat Imam Abu Dawud, qalat, berkata Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, kana ahabbu syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban. Ada apa bulan paling dicintai, disenangi, bulan-bulan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yasumahu, ialah puasa pada bulan itu, atau Nabi berpuasa pada bulan yang paling dicintai itu Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Tsumma yasiluhu, kemudian menyambung siapa Nabi Sya'ban bi Ramadan, dengan Ramadan. Wa fi riwayatin lin Nasa'i, dan dalam riwayat Imam Nasa'i, qalat, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ini hadisnya tentang puasa Sya'ban, semua al-madar, sumber perawinya dari Sayyidah Aisyah. Kira-kira apa alasannya? Biasanya kalau urusan puasa ada hubungannya dengan berbuka puasa. Berbuka puasa ada kaitannya dengan keluarga yang menyajikan, mempersiapkan buka. Maka yang paling tahu keluarga terdekat, istri, karena yang mempersiapkan bukanya. Wa fi riwayatin Nasa'i qalat, dan dalam riwayat Imam An-Nasa'i berkata Sayyidah Aisyah, lam yakun Rasulullah, tidaklah ada siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di syahrin, bagi suatu bulan, aktsar siyaman, ya paling banyak puasanya, minhu, dari bulan itu, di Sya'ban, bagi bulan Sya'ban. Karena yasumuhu, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban, au ammatahu, atau secara keseluruhannya, secara umumnya. Jadi kalau 30 hari atau 29 hari, hampir seluruh hitungan hari-hari itu, kecuali 1, 2, atau 3 hari Rasulullah tidak puasa. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, qalat, berkata Sayyidah Aisyah, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Tidaklah ada siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa syahran, satu bulan, aktsar, lebih banyak, min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi, kana ada Nabi yasumu, berpuasa Nabi Sya'ban, bulan Sya'ban, kullahu, seluruhnya. Wa kana yaqulu, dan ada yaqulu, bersabda, dan ada Nabi yaqulu, bersabda, khudhu minal amali ma tutiqun, ambillah oleh kalian amal apa yang kalian mampu, dari amal yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan sehingga
kalian bosan. Ini membersamai ya, Allah tidak pernah bosan. Tapi untuk membersamai kesan bagaimana sifat manusia yang mudah jenuh, mudah bosan, sehingga Allah memberikan pahala dan rahmatnya melihat bagaimana kondisi semangat manusianya. Ketika manusianya semangat, pahala Allah dipersiapkan melimpah. Tetapi begitu manusianya malas, bosan, ya dikurangi oleh Allah. Ya. Wa kana, dan ada ahabbu salati, apa paling dicintai salat, ilan nabi, menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maduwi ma'alaihi, sesuatu salat yang dilanggengkan padanya. Jadi salat yang paling disenangi salat yang dawam terus dilakukan. Wa in qalla, meskipun sedikit, tapi tiap hari. Bukan sekali sholat 12 rakaat, besoknya sudah tidak sholat sama sekali. Tapi yang paling disenangi Rasulullah tiap hari, walaupun 2 rakaat. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha, dan ada Nabi apabila sholat sunnah, sholat sesuatu sholat, ya tentunya dimaksud adalah sholat sunnah, dawama 'alaiha, melanggengkan siapa Nabi 'alaiha, atas sholat tersebut. Tahqiqul qawli fi siyami Sya'ban. Tahqiq, memastikan nyata ucapan atau pendapat tentang puasa Sya'ban. Tadi kan ada hadis bahwa Nabi puasa sebulan. Padahal sebelumnya ada informasi Nabi puasa bulan Sya'ban kecuali hanya beberapa hari tidak puasa. Bahkan Nabi puasa seluruhnya. Ini akan diteliti. Anis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, qalat, berkata Sayyidah Aisyah, lam yakunin nabiyyu, tidaklah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran, puasa siapa Nabi syahran, 1 bulan, aktsaru min Sya'ban, lebih banyak dari bulan Sya'ban, tidak ada selain Sya'ban yang paling banyak puasanya. Fa innahu kana yasumuhu Sya'ban kullah, maka sesungguhnya Nabi, ada dahulu Nabi, yasumu, berpuasa siapa Nabi, Sya'ban, bulan Sya'ban, kullahu, seluruhnya. Di sini redaksinya adalah kullahu, seluruh bulan. Jadi kalau bulannya 29 hari, ya total 29 hari puasa. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis ini Al-Bukhari, siapa Imam Al-Bukhari, wa rawa Muslimun, dan meriwayatkan siapa Imam Muslim, anha, dari Sayyidah Aisyah, qalat, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana ada dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa siapa Nabi, hatta naqula, sehingga kami berkata, qad shoma, sungguh berpuasa Nabi. Wa yuftir, dan beliau tidak puasa, berbuka tidak puasa, hatta naqula, sehingga kami berkata, qad aftar, sungguh Nabi tidak puasa, menjalani hari-hari biasa, tidak puasa. Walam arahu shaiman, dan saya tidak melihat Nabi berpuasa, min syahrin, dari suatu bulan, qat, sama sekali, aktsar min siyamihi, lebih banyak dari puasa Nabi, min Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullahu, ada dahulu Nabi berpuasa siapa Nabi, Sya'ban, bulan Sya'ban, kullahu, seluruhnya. Karena ada siapa Nabi yasumu Sya'ban illa qalilan, berpuasa siapa Nabi Sya'ban, pada bulan Sya'ban, illa qalilan, kecuali sedikit, beberapa hari tidak puasa. Ini ada 2 redaksi kalimat yang sekilas tanakut, saling bertentangan. Katanya puasa seluruhnya, tetapi dikecualikan illa qalilan. Wa fi riwayatin Nasa'i, dan dalam riwayat Imam Nasa'i, wa Tirmidzi, dan dalam riwayat Tirmidzi, kana yasumuhu illa qalilan bal yasumuhu kullah. Beda susunan redaksi sudah. Ada dahulu Nabi yasumu, berpuasa siapa Nabi, bulan Sya'ban, illa qalilan, kecuali sedikit. Bal, bahkan yasumuhu kullah,
berpuasa siapa Nabi bulan Sya'ban kullahu seluruhnya. Ini bagaimana? Ada illa qalilan tapi ada idrab dengan tambahan kata bal. Maka dijelaskan oleh ulama, qala Syekh Mullah Ali Qari. Berkata siapa Syekh Mullah Ali Qari rahimahullahu taala. Qauluha, perkataan Sayyidah Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam yasumu kullah. Ada dahulu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa siapa Nabi kullahu seluruh bulan Sya'ban. Yakni maksudnya annama la yasumuhu, bahwa sesuatu yang atau hari yang tidak berpuasa pada hari itu min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, kana fi ghayatin minal qillah. Ada hari yang Nabi tidak puasa itu sangat sedikit, ghayatin minal qillah, puncak dari sedikit, ya sangat sedikit. Jadi redaksi kalimat kana yasumuhu kullah, Nabi puasa Sya'ban seluruhnya. Kata seluruhnya di sini maksudnya yang tidak puasa, hari-hari yang tidak puasa pada waktu itu sedikit sekali. Saking sedikitnya, ya redaksi kalimatnya ghayatun fil minal qillati, maka diungkapkan dengan bahasa yasumu kullah, seluruhnya. Wala yunafi, dan tidak menafikan hina idin ketika itu qaulaha, kepada ucapan Siti Aisyah, illa qalilan, kecuali sedikit. Nah, mana ini yang di atas ya? Kana ghayatun minal bihaitsu, dengan sekiranya yudhannu, diduga, annahu, bahwasanya Nabi shoma, puasa siapa Nabi kullahu seluruh bulan Sya'ban. Fa kalimatu bal, maka kata bal litaraqi, untuk berfaedah, litaraqi, tambahan informasi. Wala yunafi, dan tidak menafikan hina idzin ketika itu qaulaha, kepada ucapan Siti Aisyah sendiri, illa qalilan, kecuali sedikit. Kata bal yasumuhu kullah tidak menafikan kana yasumuhu illa qalilan. Wala ma jaa min annahu sallallahu alaihi wasallam ma shama syahran kamilan, dan tidaklah sesuatu yang datang, informasi, keterangan yang datang, apa ma, dari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma shama syahran, tidaklah berpuasa Nabi syahran kamilan, sebulan penuh. Mundu qadimal Madinah, sejak datang ke Madinah, illa Ramadan, kecuali Ramadan. Buktinya apa? Ada hadis lain redaksinya lebih lengkap. Nabi sejak datang ke Madinah tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Berarti selain itu tidak kamil puasanya. Termasuk yang dimaksud adalah Sya'ban. Wa yumkin, dan memungkinkan, ayyuhmal, diihtimalkan, dicenderungkan, aidon juga, kullah, kata kullah itu huna di sini ala hakikatihi, berdasarkan atas hakikatnya. Iya, 1 bulan penuh mungkin. Bi angkana hadza qabla kutubihi, dengan bahwasanya ada ini puasa Nabi ini qabla kutubihi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mungkin dulu Nabi sebelum hijrah ke Madinah, jika bulan Sya'ban puasa penuh 1 bulan Sya'ban. Wahina idzin, dan ketika itu karena ada bal, kata bal idraban, berfungsi sebagai idrab. Idrab itu mengalihkan sesuatu setelah menghadapinya. Yang semula mengatakan puasa 1 bulan, kemudian diidrab illa qalilan, kecuali beberapa hari sedikit. Idraban an qauliha, memalingkan dari perkataan Siti Aisyah, illa qalilan, kecuali sedikit. Wa hikmatul idrab, dan hikmah redaksi kalimat dalam bentuk idrab ini, anna qaulaha, bahwasanya ucapan Siti Aisyah illa qalilan, redaksi kalimat illa qalilan, rubbama, boleh jadi yutawaham, disalah pahami, minhu, darinya, anna dzalikal qalil, bahwasanya yang sedikit itu, hal tersebut itu,
yakunu thuluthus syahr, yakunu thuluthas syahr. Ada apa yang sedikit itu thuluthas syahr ialah sepertiga bulan, 1 bulan. Jadi 10 hari, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Fabayyanat bihi kullah, maka menjadi jelaslah bi kullah dengan redaksi kata kullah, annahu bahwasanya karena ada qalilan sedikit jiddan sekali, bihaitsu dengan sekiranya yudhannu diduga annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shamahu kullah, berpuasa siapa Nabi pada bulan Sya'ban kullahu seluruhnya. Wa fi riwayat Syaikhani, dan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, anis Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ma ra'aituhu, tidaklah aku melihatnya, melihat Nabi, istakmala siyama syahrin qat, menyempurnakan siapa Nabi puasa 1 bulan penuh sama sekali, illa kecuali syahr Ramadan, bulan Ramadan. Nah, lengkap kan? Berarti yang dilihat oleh Siti Aisyah sesempurna penuh bulan Ramadan. Nah, di sini semakin jelas bahwa illa qalilan di sini lil idrab, ya, dengan mempertimbangkan Nabi setelah datang ke Madinah dan sebelum datang ke Madinah. Boleh jadi sebelum datang ke Madinah Nabi pernah puasa Sya'ban 1 bulan penuh. Tapi sejak di Madinah tidak. Jadi tidak pernah puasa penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin, dan tidaklah aku melihat Nabi fi syahrin dalam 1 bulan, aktsar minhu siyaman, lebih banyak dari Sya'ban itu siaman puasanya, atau aktsar minhu dari bulan itu siaman puasanya fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Siti Aisyah sudah dinikahi Nabi sejak berada di Makkah, tetapi berkumpul dalam satu rumah ketika sudah di Madinah. Maka apa yang diucapkan oleh Siti Aisyah tentu berdasarkan keseharian. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat lahuma Imam Bukhari dan Muslim, lam yakun, tidak ada yasumu puasa Nabi syahran 1 bulan, aktsar min Sya'ban, lebih banyak dari bulan Sya'ban, fa innahu, maka sesungguhnya Nabi, kana ada siapa Nabi, yasumu kullahu, berpuasa siapa Nabi kullahu seluruh bulan Sya'ban. Wa fi ukhra, dan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain di Abi Daud, riwayat Imam Abu Daud, wa kana, dan ada ahabbas syuhur, paling dicintai bulan ilahi menurut Nabi, an yasuma Sya'ban, ialah atau apa, wa kana an yasuma Sya'ban ahabbas syuhuri ilahi. Jadi khabarnya kana ahabba, apa berpuasa Nabi Sya'ban, bulan Sya'ban. Summa yasilu, kemudian menyambung Nabi kepada Sya'ban bi Ramadan, dengan Ramadan. Wa fi ukhra, dan dalam riwayat yang lain lin Nasa'i, menurut Imam Nasa'i, kana ada Nabi yasumu Sya'ban au ammata Sya'ban. Ada Nabi berpuasa beliau bulan Sya'ban atau keseluruhan, hampir keseluruhan secara umum, ya, secara umum bulan Sya'ban. Wa fi ukhra, dan riwayat yang lain lahu, menurut Imam Nasa'i aidan juga, karena ada Nabi yasumu, berpuasa Nabi Sya'ban, bulan Sya'ban kullahu seluruhnya. Ini harus sabar dan teliti, satu persatu dikumpulkan dari riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, sehingga akumulasi dari hadis ini akan melahirkan pemahaman utuh. Bagaimana sebenarnya? Itu ya. Sementara kita sudah mendapatkan masaknya. Proses kreatif para ulama memahami redaksi hadis panjang, ada sekian banyak hadis dari jalur ini, jalur ini. Kesimpulan akhirnya sederhana.
Intinya apa? Nabi puasa Sya'ban hampir keseluruhannya. Tersisa beberapa hari saja. Dan itu di Madinah. Menurut persaksian Siti Aisyah. Mungkin ketika di Mekah, Nabi pernah puasa Sya'ban 1 bulan penuh. Nah, untuk menghasilkan pemahaman-pemahaman semacam ini, perbandingan hadis, pengumpulan sekian banyak hadis, itulah mengapa kita hati-hati kepada ulama, jangan sampai mengabaikan perjuangan kesungguhan ulama. Tidak pantas ya mengatakan ini selain Imam Bukhari dan Muslim hadisnya tidak perlu diambil, sehingga hadis seakan-akan hanya rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Yang An-Nasa'i tidak dianggap, yang Abu Daud tidak dianggap. Beliau mengambil hadis juga berjuang sekian tahun, sekian perjalanan kilometer ya. Wa dhahiru hadhil ahadits, dan zahir dari hadis-hadis ini yang kita bahas sejak tadi, anna bahwa shauma Sya'ban, puasa bulan Sya'ban, afdalu, ialah lebih utama, min Rajab, dari bulan Rajab, wa ghairihi, dan selainnya, minal ashhuril hurumi, dari beberapa bulan-bulan yang mulia. Lihat, bulan yang mulia saja, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Nabi tidak sebanyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Disinilah kesimpulannya. Puasa di bulan Sya'ban lebih utama dibanding puasa yang nyaris penuh pada bulan-bulan yang mulia seperti Rajab dan lainnya. Lakin tetapi yuskilu, menjadi muskilah, menjadi problem bima, dengan riwayat rawa yang meriwayatkan kepada ma itu Muslimun sama Muslim an Abi Hurairah, dari versi riwayat sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, marfu'an, secara marfu'. Afdhalus siyami ba'da Ramadan shaumu syahrillahil muharram. Paling utama puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yang dimuliakan. Sedangkan yang dikenal dengan syahrullah adalah bulan Rajab. Ya. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri. Ini sabda Nabi demikian. Wa Ramadan syahru ummati. Ini bagaimana ada hadis versi sahabat Abu Hurairah. Tadi kita sudah berjuang memahami kesimpulan di atas, ternyata ada susulan hadis lain versi Abu Hurairah. Ini bagaimana cara memahaminya? Begini para ulama hadis berjuang. Ya, rahimahullah, rahmatullah, jazahullah anna, jazahumullah anna wa anil muslimin mahum ahlu. Beliau sudah berjuang memahaminya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana ini? Kata versi hadis sahabat Abu Hurairah, setelah Ramadan yang paling utama ya bulannya Allah yang dimuliakan. Rajab, syahrullah Rajab. Kalau seluruhnya Asyhurul Hurum, berarti yang mulia itu puasa sunnah Dzulqa'dah, puasa sunnah Dzulhijjah, puasa sunnah bulan Muharram, dan puasa sunnah bulan Rajab. Bahkan Rajab termasuk syahrullah di sini secara khusus spesifik. Wa ujiba, dan dijawab, bi annahu yuhtamad, bahwasanya dicenderungkan, diihtimalkan, annahu, bahwasanya lam yu'lam, tidak diketahui, fadlu shaumil muharram, keutamaan puasa Muharram, bulan yang dimuliakan, illa fi akhir hayati, kecuali pada akhir hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabla tamakkuni min shaumihi, sebelum menjadi sempurna dari puasanya, au kana yahsulu lahu, atau ada terjadi pada Nabi udhur min safarin, karena faktor perjalanan, au maradin, atau sakit, yamnauhu, yang mencegah Nabi an iktsari shaumi fihi, dari memperbanyak puasa
pada bulan tersebut. Ala ma qalahul Imam An-Nawawi, berdasarkan menurut pendapat Imam An-Nawawi. Wa qala Mirak, dan berkata Imam Mirak, kilal wajhaini, dua pendapat itu la yakhlu an bu'din, ya tidak terlepas dari pendapat yang jauh, sama-sama ya belum pasti kebenarannya. Boleh jadi seperti pendapat yang di atas, boleh jadi seperti pendapat yang terakhir ini. Jadi melihat kemungkinan Nabi di akhir hayatnya kan mungkin sudah sakit menjelang wafat, maka tak terlihat menurut versi Abu Hurairah berpuasa pada bulan Sya'ban secara penuh. Ya, maka beliau, sahabat Abu Hurairah, membuat satu kesimpulan sehingga dipahami sebagai hadis marfu, afdhalus siyami ba'da Ramadan shaumu syahrillahil muharram. Allahu a'lam. Kadang sering ditemukan pendapat Siti Aisyah dengan pendapat sahabat Abu Hurairah terkesan berbeda. Tapi para ulama muhaddisin menengahi. Ini begini maksudnya. Ini kan menurut prediksi dan pemahaman subjektivitas sahabat atau lokalitas atau kondisional. Ini kapan peristiwanya? Ini tahun berapa? Gitu. Wa bima rawahu Tabrani wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab.